Apa peran ilmu filsafat dalam iman Kristen? Apakah filsafat membantu kita memahami atau bahkan mengeksegesis kitab suci? Ketika kita berhadapan dengan dunia, dunia itu memiliki filsafat-filsafat mereka. Kita tidak mungkin terlepas daripada dunia. Kita tidak mungkin terlepas daripada berinteraksi dengan mereka. Kita nggak mungkin terlepas daripada bagaimana kita harus berfilsafat dengan mereka juga. Lalu, apakah ada fungsi filsafat di sini? Kata filsafat sendiri terdiri dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia itu wisdom, love of wisdom. Manusia mencoba untuk mencari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam alam. Manusia mencoba untuk mengerti alam, yaitu mengenai eksistensi, mengenai ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan dunia filsafat sendiri dibagi menjadi 4 cabang mayor. Yang pertama, logika, mencari rumusan-rumusan untuk mengenal apakah kalimat-kalimat yang logis, apakah ada peraturan daripada kalimat yang membuat suatu kalimat itu masuk akal, atau kalimat itu tidak masuk akal. Aristotle terkenal untuk membuat suatu peraturan, silogisme. Itu logika, Aristotelianisme namanya. Jadi, manusia mencoba untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang menjadi dasar daripada bagaimana kita berpikir, apa yang menjadi dasar daripada rumusan-rumusan yang memungkinkan kita akhirnya bisa mengetahui suatu kalimat itu apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Itu namanya logik. Cabang filsafat yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi adalah suatu usaha manusia untuk mengetahui pengetahuan itu sendiri. Apa yang bisa saya ketahui? Batasan-batasan apa daripada pengetahuan yang saya bisa tahu? Dari mana saya tahu bahwa saya sudah tahu? Bagaimana saya tahu bahwa saya bisa memiliki metode untuk mendapatkan pengetahuan tersebut? Itu semua pertanyaan daripada epistemologi. Cabang filsafat berikutnya yang sangat penting adalah metafisik. Metafisik itu bicara mengenai being, keberadaan itu sendiri, eksistensi, ontologi. Dari mana saya tahu mengenai perbedaan antara substansi daripada suatu keberadaan dengan properties daripada keberadaan tersebut? Itu suatu hal yang sangat penting yang dibicarakan dalam metafisika. Aristotle membuat suatu buku yang mengenai metafisik. Itu salah satu buku yang paling penting yang pernah diproduksi dalam antiquity atau sejarah kuno. Sampai sekarang, itu suatu hal yang sangat penting yang paling banyak dipakai dalam begitu banyak bidang. Cabang filsafat terakhir adalah mengenai aksiologi. Bagaimana saya bisa mengetahui mengenai value, nilai, menilai, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa menentukan bahwa ini adalah suatu hal yang berharga atau tidak berharga. Itu adalah aksiologi. Lalu, bagaimana orang Kristen dengan orang dunia? Orang dunia berfilsafat. Tetapi jangan lupa, orang Kristen juga memiliki filsafat. Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai epistemologi, pertanyaan mengenai metafisik, logika, dan pertanyaan mengenai value, aksiologi. Itu adalah pertanyaan bukan cuma orang dunia saja. Orang Kristen juga harus memiliki pertanyaan semacam demikian. Ya, coba kita buka Kolose 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong,
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Paulus mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat dunia yang kosong ini. Ini maksudnya Paulus bukan mengatakan hati-hatilah dengan semua yang namanya filsafat. Tidak ada. Ada filsafat yang seturut dengan Kristus. Itu yang harus kita pikirkan. Cara pandang dunia, cara kita melihat dunia, cara kita bertanya yang sesuai dengan fakta bahwa Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Jadi Paulus di sini mengkontraskan dua macam filsafat. Filsafat yang pertama adalah filsafat dunia, yang Paulus katakan kosong. Yang kedua adalah cara berpikir, cara melihat, cara bertanya, cara akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah katakan. Filsafat Kristen yang berdasarkan daripada Kristus, yang mementingkan ketuhanan Kristus, itu perlu ada. Tidak mungkin kita tidak berfilsafat. Tidak mungkin ada satu orang yang tidak bertanya, untuk apa saya ada? Tidak mungkin ada orang yang tidak bertanya, apa itu keberadaan? Itu tidak mungkin. Maka di sini ada filsafat. Tapi kita harus melihat dua hal. Ada dua hal yang bertentangan, yakni filsafat dunia dan filsafat yang berdasarkan Kristus, yang mementingkan ketuhanan Kristus. Itu akan bertentangan terus. Pertentangan ini adalah karena dosa. Coba kita baca satu bagian Alkitab yang penting dalam Roma 8 ayat 7 sampai ke 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini adalah satu hal yang mengatakan bahwa pada esensinya manusia itu bukan tidak mengenal Allah. Pada esensinya manusia itu sedang melawan Allah. Mereka tahu siapa Allah, dan dalam dosanya mereka berseteru dengan Allah. Mereka bukan tidak bisa bertemu dengan Allah karena mereka tidak mau, tapi mereka karena terus berseteru dengan Allah. Maka filsafat dunia pada intinya pasti ada perseteruan dengan Allah juga. Itu pasti ada. Ada impact dosa. Dalam segala hal yang manusia lakukan itu pasti ada. Semua orang itu melihat dunia dengan kacamata, dan tidak ada satu orang pun yang melihat dunia ini tanpa kacamata. Dan kacamata ini adalah suatu kacamata yang akan ada warnanya. Saya pakai kacamata begini bisa melihat dunia dengan jelas. Kacamata ini adalah bagi saya filsafat hidup kita. Bagaimana kita melihat dunia ini? Jadi orang dunia, kalau mereka tidak percaya Alkitab pun, mereka sedang berfilsafat dengan memegang kacamata dan sedang melihat dunia melalui kacamata mereka, melalui filsafat dunia mereka. Pengertian mereka mengenai eksistensi, pengertian mereka mengenai metafisika, dan sebagainya, itu mereka sedang menggunakan kacamata untuk melihat dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, kacamata kita yang seharusnya kita pakai itu apa? Filsafat apa? Bagaimana kita berfilsafat? Atau kita mengatakan itu harus berdasarkan Kristus, adalah suatu hal yang harus ditebus terlebih dahulu. Maka dari ini, berhati-hatilah. Apakah filsafat bisa dipakai untuk eksegesis? Kalau filsafat dunia tidak bisa, tidak mungkin, pasti bertentangan dengan Alkitab. Tidak ada gunanya kita memakai filsafat dunia.
Lalu, untuk apa orang Kristen belajar filsafat? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah untuk mengetahui cara pandang orang dunia. Kita sebagai seorang Kristen, kita seharusnya memegang Alkitab ini lebih daripada pemikiran orang dunia. Pemikiran kita pun harus dibentuk oleh firman Tuhan. Tapi orang dunia itu juga memiliki filsafat mereka. Dan kita waktu belajar filsafat, kita bukan belajar filsafat untuk bisa mengerti Alkitab. Itu omong kosong. Ya pakai cara pandang dunia untuk mengerti Alkitab, itu akan menghasilkan satu hal yang tidak bisa dikenal oleh Tuhan dan tidak bisa dikenal oleh masyarakat juga, yang dilakukan oleh dunia. Maka di sini kita bertanya, mengapa belajar filsafat? Kita mau belajar cara pandang mereka. Kita mau belajar apa yang mereka pikirkan. Mereka dipengaruhi pemikiran siapa? Kita mau belajar hal tersebut. Lalu yang kedua, Pendeta Stephen Tong mengatakan satu kalimat penting. Orang yang berdosa itu dalamnya selalu ada konflik. Orang yang berdosa itu hanya menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Mereka tidak bisa menghasilkan pemikiran yang tidak lepas daripada pemikiran yang sudah terdampak oleh dosa. Dalam hal ini, pemikiran mereka itu pasti terjangkit atau terdampak oleh dosa. Dalam hal ini, maka Pendeta Stephen Tong katakan, semua orang yang berfilsafat dunia itu pasti ada problem di dalamnya. Ada self-defeating factor. Pemikiran mereka itu tidak bisa sempurna. Mengapa kita belajar filsafat dunia? Untuk cari self-defeating factor tersebut. Untuk mencari kira-kira filsafat naturalisme itu problem internalnya apa di dalam sistem pemikiran daripada materialisme, naturalisme, saintisme, deisme, dan sebagainya. Itu selalu mereka ada hal-hal yang self-conflicting. Nah, kita mempelajari itu dan kita memakai firman Tuhan. Lalu untuk melihat bagaimana kita akhirnya bisa mematahkan kesalahan pikiran mereka, self-defeating mereka, untuk akhirnya kita bisa mengabarkan Injil kepada mereka. Ini suatu hal yang penting sekali. Saya mau kasih satu kutipan Alkitab yang penting. Ini semua orang harus tahu untuk menunjukkan bagaimana wisdomnya orang Kristen. Pakai filsafat berdasarkan ketuhanan Kristus. 1 Korintus 1 ini satu bagian Alkitab yang sangat terkenal sekali, dan Paulus bukan adalah orang yang bodoh. Paulus berbicara kalimat-kalimat ini justru kepada orang Korintus yang merasa diri cukup dalam segala hal. Merasa diri adalah orang yang cukup pintar. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 21 sampai 25. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yunani adalah orang yang terkenal dengan filsafat-filsafat mereka. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kita semua tahu ya, tidak ada yang bodoh daripada Allah. Tapi maksud daripada penulis Alkitab ini, yakni Paulus, ada yang paling pintar filsafat dunia, yang paling canggih,
yang paling baik pun itu adalah suatu kebodohan. Adalah suatu hal yang tidak sebanding daripada yang paling bodoh daripada Allah. Ini yang paling rendah daripada bijaksana Allah tidak ada. Tapi yang paling rendah dari bijaksana Allah itu masih lebih pintar daripada yang paling tinggi daripada bijaksana manusia. Jadi, di sini ada bijaksana Tuhan, ada bijaksana manusia. Jangan pakai filsafat untuk mengeksegesis Alkitab. Kita pakai Alkitab untuk menghancurkan filsafat dunia. Ini tugas orang dunia. Jangan lupa, Paulus dalam Kisah Para Rasul, di mana Paulus pertama kali bertemu dengan Athena, dengan filsafat Yunani, di sana Paulus adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk berinteraksi dengan Epikuros dan Stoa. Dia langsung berfilsafat dengan mereka, langsung menghancurkan kelemahan-kelemahan mereka. Itu juga panggilan kita. Maka dari itu, mari kita belajar filsafat dan kita hancurkan pemikiran mereka dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.